Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengikuti sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan terjauhkan dari segala macam pelanggaran-pelanggaran yang dilarang dalam agama. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga yang harusnya setiap orang di antara kita selalu menjaganya sampai ia wafat. Dan insya Allah termasuk kita berkumpul pada malam hari ini, kita mengerjakan salah satu perintah syariat Allah, yaitu kita sholat maghrib berjamaah sambil menunggu isya, kita juga menambah ilmu dan iman kita. Maka semoga Allah membuat kita istiqomah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang terbaik, manusia yang paling pantas untuk dibela, dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, dan juga mendukung dan mencintai semua yang didukung dan dicintai oleh beliau. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Pada malam ini seperti biasa, di pekan pertama dan pekan kedua Rabu kita akan membahas dosa-dosa besar dan lanjutan bahasan kita tentunya. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya. Seingat saya pada malam ini kita masuk ke dosa besar ke-216. Ini berhubungan dengan masalah judul yang kami pilih, ikut-ikutan dalam kesesatan, dalam maksiat, dalam kekufuran. Tentu landasan hukum kita adalah hadis-hadis Nabi SAW yang mulia yang melarang kita untuk menyerupai satu kaum, bermula dari orang kafir, kemudian siapapun yang juga menyimpang dari agama ini, termasuk para ahli maksiat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis ini tentu disepakati oleh para ulama bahwasanya hadis ini larangan mutlak untuk menyerupai orang-orang yang bisa membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai misalnya syiar-syiar agama orang-orang non-muslim. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatihah akhir sekali ayatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah tentu dimulai dari awalnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka, maksudnya Nabi SAW dan para sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkahi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Karena mereka mau tahu kebenaran tapi mereka menolaknya. Karena Allah bercerita dan menyampaikan tentang orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena sangat rinci dalam kitab mereka tentang ciri Nabi SAW. Begitu juga waladdallin, bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau adalah orang-orang Nasara karena mereka mau mendakwakan agama Allah, tapi mereka keliru karena mengatakan Allah memiliki anak atau Isa alaihissalam bahkan adalah Tuhan dalam sebagian pendapat mereka. Maka di sini kita tidak boleh menyerupai mereka dari sisi terutama berhubungan dengan masalah agama-agama mereka. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya duniawi, misalnya ada bangunan yang bagus dibangun oleh orang non-muslim dan kita melihat bangunan itu bukan tempat ibadah. Bangunan mungkin kena mengikuti teknologi sekarang, arsitektur yang canggih misalnya, atau mungkin sekarang peralatan-peralatan yang kita gunakan untuk pendidikan, ya, dan yang kita sudah tahu sekarang ada handphone, ada laptop, segala macam, ini semua tidak masalah. Tetapi kalau sudah masuk kepada takus, ya, atau syiar-syiar agama mereka, maka tidak dibolehkan. Ya. Begitu juga tentunya ada hadis Nabi SAW yang lain, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golongan kita atau golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmidzi.
Sampai Nabi SAW memerintahkan para sahabat menyelisihi tata cara sisirnya orang-orang Yahudi pada saat di kota Madinah gitu ya. Dan menyerupai atau meninggalkan hal-hal yang menyerupai mereka gitu. Begitu juga ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menanggapi hadis ini. Mengatakan bahwasanya anna musyabaha fil umuri dhahira tawarat tanasuban atau turithu tanasuban wa tashabuhan fil akhlaq wal a'mal walihada nuhina an musyahabatil kuffar. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sungguhnya larangan di sini untuk menyerupai satu kaum itu yang nampak adalah karena nanti akan membawa pada penyerupaan. Ya, karena kita mengidolakan atau kita mencontoh, jadi kita jadi penyerupaan dari akhlak dan perbuatan-perbuatan. Dan karena itulah kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hadis ini juga teman-teman sekalian beranjak dan dipegangi oleh para ulama bila ada orang yang mengikuti pelanggaran-pelanggaran dalam agama, baik itu dari sisi orang muslim atau non-muslim. Sebagai contoh misalnya, banyak orang Islam yang bertato. Ya. Tato bukan bagian dari Islam. Bahkan kita tahu dilarang dalam Islam. Nanti akan saya bacakan hadisnya sebentar lagi. Kalau teman-teman yang hadir sini kebetulan bertato, tidak usah merasa tersinggung dengan ini. Bahkan ini sebuah ilmu. Di mana Anda jadi tahu, oh ternyata ini nggak boleh ya dalam Islam. Karena kita lihat banyak di antara kaum muslimin sekarang, begitu mereka beranjak dewasa, maka apalagi kalau jauh dari agama, larinya kepada hal-hal seperti ini. Penuhlah badan itu dengan tato sebenarnya, padahal badan ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juru kita rawat. Kenapa Allah beri kita rasa gerah, dan pada saat kita mandi kita segar, supaya kita menjaganya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam syariat untuk bersiwak, ya, untuk berwudu, untuk mandi, untuk cebok. Semua itu menandakan kita harus menjaga jasad ini, bukan merusaknya, bukan menyakitinya, ya, bukan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jadi jenazah pun kita tahu, ya, dimandikan, dikafani, semua itu karena ingin merawat apa yang Allah amanahkan ini. Ya, nggak boleh sama sekali orang sengaja merusak jasadnya. Ya, apapun yang dikerjakan, apalagi kalau sampai membunuh dirinya, ini sudah pernah kita bahas dalam masalah tidak boleh membinasakan diri ya. Dulu kita pernah bahas masalah ugal-ugalan waktu itu. Ada hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, atau dikatakan maaf, ini dari hadis seorang sahabat menukil hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari, nahan Nabi SAW an thamanil kalb. Nabi SAW melarang jual beli anjing. Karena anjing haram untuk dikonsumsi, nggak boleh juga ditransaksikan. Dan pendapat jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan mutlak. Semua anjing nggak boleh ditransaksikan. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya pendapat tersendiri, khusus masalah anjing berburu. Karena dalam surah Al-Ma'idah dibolehkan menggunakan jasa anjing berburu. Al-Ma'idah surah nomor 5 di ayat nomor 4-nya gitu ya. Maka beliau mengatakan khusus anjing ini dikecualikan. Tapi intinya secara umum larangan Nabi SAW tidak boleh orang transaksi anjing. Karena hukumnya haram. Kemudian dikatakan wasamanid dam. Dan juga nilai dan jual beli darah. Kita kalau donor ya donor saja gitu kan. Kalau darah ini biasanya orang jual beli untuk dikonsumsi. Kecuali memang yang dihalalkan dalam agama seperti hati ya. Itu dari gumpalan darah misalnya. Nah itu berbeda. Tapi secara umum darah nggak boleh ditransaksikan. Kemudian juga wanaha anil washimati wal mustaushimah. Ya, atau maaf, al washimati wal maushimah. Yang artinya dan juga Nabi SAW melarang untuk bertato atau mentato ataupun ditato. Ini jadi saksi bahasan kita. Kemudian wa akilir riba dan memakan riba wa mukilihi. Dan juga ya orang yang makan yang transaksi riba menyiapkan fasilitasnya atau orang yang memakan riba itu. Wala'anal musawwir. Dan juga Nabi SAW melaknat orang-orang yang menggambar. Ini tentu ada bahasan semua. Sudah pernah kita jelaskan masing-masing di dosa-dosa besar ini. Tapi saksi bahasan kita sebagai contoh saja adalah tato misalnya. Nah di sini dilarang. Tapi karena biasanya ada generasi muda muslim lihat, oh itu kan tren di barat gitu kan.
dianggap gentle laki-laki, bahkan perempuan juga ikut-ikutan. Ini nggak boleh. Kita nggak punya hak sama sekali untuk mengukir di tubuh kita apa-apa. Kita harus begini menerima, kita kembalikan kepada Allah pun seperti ini. Ini contohnya gitu ya. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian kita terpancing untuk ikut-ikutan ini. Ya. Jangan ikut-ikutan, selesai. Gitu. Terus bagaimana orang kalau sudah terlanjur tato, pernah kita jelaskan itu. Sudah dibahas oleh para ulama. Kalau dia bisa hilangkan, alhamdulillah. Kalau tidak bisa hilangkan setelah taubat, dia biarkan saja. Ya, sambil dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dikhawatirkan kalau dia menghilangkan malah merusak. Ya, tapi sebenarnya inti hukumnya dilarang oleh Nabi SAW. Jadi nggak boleh hanya kena tren-trenan kita ikut-ikutan sama orang. Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Begitu juga contoh sekarang ya, kalau di media banyak sekali orang buat challenge, ya tantangan-tantangan supaya banyak yang kunjungi channelnya. Maka dibuatlah misalnya bagaimana buat tantangan upload video-video yang menantang, ya, yang sebenarnya itu masuk dalam hal-hal yang bisa membahayakan seseorang atau merusak citranya, menjatuhkan martabatnya. Ini sudah pernah kita jelaskan semua ya. Jadi nggak boleh seseorang sengaja menghinakan dirinya, ya menjatuhkan martabatnya, tidak boleh. Tapi mereka banyak generasi muda muslim ikut-ikutan. Padahal tidak boleh sama sekali. Tidak semua yang sekarang lagi tren, berarti kita juga harus terlibat di dalamnya. Semua muslim harus berpegang teguh pada Islam. Islam bolehkan, kita lakukan. Islam tidak bolehkan, nggak usah. Walaupun satu dunia melakukannya. Makanya Nabi SAW titipkan pesan penting, pesan yang sangat penting untuk menjadi kaidah dasar hidup kita. Hadis riwayat Tirmidzi, min husni islami mari tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Udah nggak usah ikut-ikutan, gitu ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak boleh. Ya. Termasuk tidak boleh teman-teman sekalian orang buat konten. Pernah sampai kepada saya gitu, ada yang buat konten sengaja untuk menghebohkan medianya, maka minum khamr atau makan babi baca bismillah. Gak boleh sama sekali. Ini mengolok-olok nama-nama Allah SWT. Ini termasuk dalam pelecehan agama, penistaan agama. Ya, gak boleh sama sekali. Ya. Ini contohnya. Begitu juga banyak orang-orang atau para muslimah yang sengaja pakai baju ketat dengan alasan modern, bahkan terbuka di tengah-tengah komunitas muslim seperti kita di Indonesia. Ini disayangkan sekali. Ini kenapa ikut-ikutan? Ketika lihat ikutin siapa? Ikutin artis Korea, ikutin artis ini, artis itu gitu kan. Selalu yang jadi tolok ukur adalah orang-orang non-muslim. Kenapa ini? Kita punya pakaian sendiri. Ya. Kita mulia dengan pakaian kita. Kalau pernah saya sudah sampaikan di majelis kita ini, kalau teman-teman mau lihat eksperimen hijab itu kan ada dilakukan di Amerika, di Eropa oleh sebagian generasi muda muslim. Walaupun tidak semua cuplikan itu kami dukung juga, tapi ada beberapa yang pernah saya lihat ada muslimah pakai cadar, bahkan pakai jilbab besar. Kemudian mereka tawarkan wanita-wanita non muslim yang lewat, lalu ditawarkan mau nggak pakai hijab ini. Setelah mereka pakai, ditanya pendapatnya, bagaimana pendapatnya? Bahasa mereka rata-rata semuanya, oh saya kok merasa lebih aman, saya kok merasa lebih terlindungi, saya kok begini. Dan mereka merasa pakaian itu pakaian yang baik gitu ya. Dan tentunya teman-teman sekalian sampai di abad-abad terakhir ya, mungkin 100 tahun, 200 tahun yang lalu, kalau kita lihat foto-foto masa dulu masih hitam putih gitu ya. Saya lihat beberapa cuplikan foto-foto masa itu, bahkan di Eropa, di negara-negara yang di Amerika itu pakaian perempuan masih pada tertutup semuanya. Sekarang malah yang banyak terbuka gitu ya. Malah laki-lakinya yang tertutup sekarang. Pakai jas, pakai dasi tertutup semua. Cuma leher ke atas yang terbuka dengan telapak tangan. Ini terbalik ini. Ya. Perempuannya malah yang bolong sana sini gitu kan. Sementara Nabi SAW mengatakan, Sinfani min ahlin nari lam arahuma qawmun ma'hum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Bukhtil ma'ila la yadkhulna al-jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Ada dua golongan kata Nabi SAW yang belum pernah kulihat, maksudnya di masa hidup Nabi belum ada. Yang pertama satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ini sudah pernah kita jelaskan ya, sebagian pengawal-pengawal orang yang menjabat zalim terhadap masyarakat. Di masa Nabi SAW belum ada ini. Kemudian yang kedua ini jadi saksi bahasan kita adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakai hijab misalnya, kalau pakai hijab tapi bajunya semua ketat, terbentuk semua badannya. Padahal terbuka aurat dengan dua ya
Dua hal, ya. Yang pertama itu terlihat bagian anggota tubuh yang disuruh tutup dalam syariat, atau yang kedua memakai kain tapi membentuk lengkukan tubuh sehingga orang sudah tahu bentuk tubuhnya. Maka para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring atau condong. Wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. Begitu juga banyak laki-laki yang menyerupai wanita di masa sekarang. Pakai anting juga. Ya. Padahal sebenarnya itu khusus untuk wanita. Disebutkan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama sunni. Beliau mengatakan bahwa saya menindih telinga untuk tempat anting atau perhiasan bagi wanita saja. Dan tidak halal bagi laki-laki. Dinukil dari kitab Raddul Mukhtar, jilid 27 halaman 81. Dan sekarang kalau wanita menindih kupingnya, tidak ada masalah. Atau menindih titik-titik yang mungkin itu memang di wilayah itu dikenal sebagai sesuatu keindahan bagi mereka. Ya. Mungkin seperti di India ada yang menindih daerah hidungnya, mungkin itu masih umum. Gitu. Tapi ada yang terlalu berlebihan. Akhirnya di lidah lah, ya, di inilah, di itulah. Semua ini keluar dari koridor yang sebenarnya. Orang pun melihat tidak semua orang menyukainya gitu ya. Nah kalau ini perempuan pun disarankan para ulama tidak ikut-ikutan. Karena memang sudah sampai luar biasa gitu ya. Karena hanya ingin mencontohi orang, akhirnya jadi masalah. Nah ini contohnya teman-teman sekalian. Begitu juga di masa sekarang cukup banyak orang yang ikut-ikutan. Ya, sekarang ini orang banyak membahas tentang masalah penyerangan Iran, ya, melawan Israel dan segala macam. Terus kemudian ributlah banyak orang yang tiba-tiba jadi pendukung Syiah. Ya, ini hadir kesiangan ini, terlambat gitu ya. Ya, seakan-akan, Iran itu sudah punya jasa besar kepada Palestina. Ya. Mereka berperang dengan Israel itu hak mereka pribadi gitu. Tapi apakah Iran mendukung Palestina? Dari mana sejarahnya? Kalau memang betul mereka mau memerangi Israel dari dulu. Dekat kan gampang. Gitu. Tapi mana buktinya gitu. Ya. Kalau kita lihat sekarang media-media Timur Tengah, kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, bisa masuk dan mendengar. Bagaimana sebenarnya gambaran orang-orang di Timur Tengah sana tentang negara Iran. Bagaimana bahayanya mereka dalam menghalalkan darahnya ahli sunnah. Itu faktanya. Itu faktanya itu berbahaya sekali teman-teman sekalian. Perlu digarisbawahi, kita sekarang bukan masalah dukung ini atau dukung itu, bukan. Tetapi banyak orang ahli sunnah yang belum faham perbedaan kita sama Syiah ini akidah. Bukan seperti sebagian orang kadang-kadang sebarin di media kita mengatakan, ini hanya sekedar perbedaan fikih. Bukan. Bukan, sama sekali bukan. Kalau antum melihat cuplikan saya mungkin kalau ngerti bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau tidak ini yang jadi masalah, mungkin agak sedikit ada kendala. Tapi ulama-ulama mereka mengkafirkan ahli sunnah. Kita semuanya dianggap kafir sama mereka. Makanya pada saat Bashar membantai ahli sunnah sampai sekian banyak orang di Syria, bahkan anak kecil, wanita pun mereka tidak peduli. Sekarang kalau kita lihat cuplikan orang-orang Syria bagaimana mereka bersyukur karena Syiah sudah tidak ada di sana. Dan mereka menggambarkan bagaimana pembantaian massal di sana. Karena mereka anggap itu halal. Ya. Ini bukan main-main teman-teman sekalian. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada. Tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta-duta, duta dari negara-negara Timur Tengah, mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta, itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Gak boleh ada masjid mereka. Jadi ini perbedaan bukan perbedaan biasa teman-teman sekalian. Baiklah, mungkin ada teman-teman mengatakan, Ustadz ini kan bicara karena mungkin dari Saudi. Bukan masalah dari Saudi teman. Saudi itu dicap sekarang oleh orang-orang Syiah. Yang pertama mengeluarkan istilah Wahabi itu orang-orang Syiah. Sebab dia tidak mau umat Islam kembali kepada ajaran murninya. Mereka punya Ka'bah di Iran itu. Mereka punya Ka'bah sendiri. Ya. Jadi jangan salah faham dengan ini. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau tidak punya ilmu jangan ikut-ikutan. Ya. Apalagi kalau sampai mau memanggil julukan-julukan. Saya lihat ada yang cuplikan saya diangkat karena saya tidak setuju dengan istilah ayatullah. Memang saya tidak setuju. Gitu kan. Kalau itu istilah bagi presiden mereka silakan. Kalau kita jangan dipaksa. Dari mana kita bisa mengatakan orang-orang ini sebagai ayatullah. Tanda-tanda ayat. Ayat-tanda ayat. Mereka itu mengkafirkan Aisyah. Aisyah ini kafir. Saya punya cuplikan-cuplikan data-datanya. Teman-teman sekalian, mereka ajarin anak kecil mereka. Kalau lagi bermain,
Ya disenangkan lalu ditanya, senang nggak? Senang. Ya. Kenapa kau senang hari ini? Karena Aisyah di neraka. Begitu bahasa mereka. Khomeini itu mengeluarkan di bukunya, itu ibadah bagi mereka untuk melaknat dan mengkafirkan Abu Bakar sama Umar. Dianggap dua berhalanya Quraisy. Kalau antum ahli sunnah, ngapain ikut-ikutan ini? Gitu kan? Untuk apa ikut-ikutan di Indonesia yang lagi rame ikut-ikutan? Hanya karena seakan-akan Iran menyerang Israel. Ya, itu bukan karena mau bela Palestina, bukan karena bela Masjid Aqsa. Kalau antum ketik di Google, di YouTube, cari bagaimana pendapat ulama Syiah tentang Baitul Maqdis. Bukan Masjid Aqsa yang kita sekarang muliakan, bukan tempat mereka itu. Mereka menyatakan bahwasanya ini bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa mereka anggap itu di langit keempat. Jadi mereka tidak punya nilai, mereka tidak nilai Masjid Aqsa kita itu. Itu pernyataan-pernyataan ulama mereka dan ada cuplikan-cuplikannya. Jadi teman-teman, jangan ikut-ikutan kalau tidak faham ini, ya, kalau tidak faham. Baik, karena ini sudah terlanjur menyebar di mana-mana, perlu kita berikan batasannya, ya. Kalau kita peduli dengan Palestina itu bagus. Dan dari dulu negara sunnah semua peduli. Termasuk Indonesia peduli sekali dengan Palestina, Malaysia, semua negara-negara di Asia Tenggara, daerah Timur Tengah, semua peduli dengan Palestina. Tidak ada yang tidak peduli. Bantuan terlalu banyak masuk gitu kan. Sekarang itu di Palestina ada camp-camp perumahan yang dibangun oleh kerajaan Saudi, oleh Qatar, oleh Bahrain, oleh Imarat, banyak. Jadi kepedulian ada gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah dalam masalah ini. Nah saya ingin menekankan di sini tentang masalah pendapat ulama dulu ya. Ulama-ulama mazhab kita tentang masalah pemahaman Syiah ini. Jadi supaya difahami teman-teman sekalian. Di antara hal yang paling mendasar mungkin yang disampaikan adalah, saya coba baca. Ada sedikit tulisan yang kami susun tentang masalah pendapat imam-imam kita tentang masalah Syiah ini. Contoh misalnya, mazhab Abu Hanifah. Ya, dalam mazhab Abu Hanifah ada seseorang bernama Abu Ismah. Ya. Dia bertanya, dikatakan bahwasanya dari Umar bin Ibrahim, ini dinukil dari kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah, ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi di halaman 126. Umar bin Ibrahim berkata, Sami'tu Ibnu Mubarak yaqul sa'ala Abu Ismata Abu Hanifah, lima ta'muruni an asma'al athar. Saya mendengar Ibnu Mubarak ya, berkata bahwasanya Abu Ismah bertanya kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah imam madhab yang masyhur. Muridnya namanya Abu Ismah bertanya. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, kepada siapakah engkau perintahkan diriku untuk belajar tentang periwayatan athar atau hadis? Dari siapa saya boleh ambil hadis? Qala min kulli adl fi hawa min kulli adla fi hawahu illa syiah. Fa inna asla ukadihim atau akadihim tadlilu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hanifah kepada muridnya ini, belajar dari orang-orang adil dan jujur kemauannya dalam belajar kecuali Syiah. Ini Abu Hanifah bilang. Imam madhab, bukan baru sekarang ini, dari dulu. Ini ratusan tahun yang lalu ini ya. Karena asal usul akidah mereka adalah penyesatan ya terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar mertua Nabi, Umar, mertua Nabi radhiyallahu anhu, yang kita tahu bahkan ada hadis Nabi SAW berbunyi dua orang ini adalah pemimpin orang dewasanya di surga, dikafirkan, apalagi saya sama antum. Ya. Siapa kita gitu? Kalau Aisyah istri Nabi SAW dikatakan kafir bahkan dilaknat itu ya, dijadikan sebagai ibadah, dikatakan di neraka, maka itu bagaimana dengan kita gitu kan? Rasionalnya teman-teman sekalian, kalau anda pencinta Rasulullah SAW, masa mau membiarkan masalah ini? Gitu. Kenapa kita mau biarkan, kalau ibu kita saja dikatakan pezina, dikatakan kafir, kita tidak bisa terima. Bagaimana dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman? Allah mengatakan tentang istri-istri Nabi, wa azwaju ummahatuhum, dan istri Nabi adalah ibu-ibu mereka itu lebih mulia, istri-istri Nabi lebih mulia daripada orang tua kita sendiri. Nabi SAW lebih mulia daripada diri kita sendiri. Kita harus mencintai Nabi SAW melebihi diri kita, bahkan orang tua kita.
Yang begitu tanda keimanan seseorang. Namun mereka menolak semua. Semua sahabat itu dinyatakan kafir. Sahabat-sahabat yang turun wahyu pada mereka. Yang menjama tangan para sahabat, para nabi. Berperang dengan nabi, bertransaksi dengan nabi. Melihat wahyu turun. Ini gak gampang ini sahabat nabi, luar biasa gitu ya. Ingat gak pernah saya bilang, kalau kita hidup di masa itu. Belum ada teman-teman sekalian Al-Quran seperti sekarang. Sudah lengkap dengan terjemahan, belum ada handphone, belum ada banyak teknologi kayak sekarang. Di Mekah, di rumah-rumah masih dari tanah liat, tiba-tiba ada satu orang ngaku nabi, buta huruf gak bisa baca, yang beriman masuk surga, yang kafir masuk neraka. Kira-kira antum jadi Abu Bakar atau Abu Jahal nih? Iya, sekarang aja masih banyak orang kafir, apalagi di masa itu. Apalagi di masa itu, gitu kan? Jadi harus hati-hati sekali. Tapi lahirlah Abu Bakar, lahirlah Umar, lahirlah Uthman, lahirlah Ali, lahirlah Talha, Zubair, dan semua sahabat-sahabat yang beriman kepada baginda Nabi SAW. Ini gak gampang itu ya, beriman pada masa itu. Mereka berjuang. Dan apakah Nabi SAW salah dalam memilih istri, salah dalam memilih mertua? Ya. Ada seseorang teman saya kenal, dia bicara dengan seorang Syiah di Jakarta ini. Dia bilang, bagaimana kabar? Ente gimana kabarnya? Oh baik, sehat. Kata orang Syiah itu, baik. Terus dia bilang, bagaimana kabar? Sampai ditanya mertuanya. Oh, dia bilang mertua saya baik sekali. Tidak pernah ada tuntutan. Kata orang Syiah itu. Terus yang Sunni ini bilang, temannya. Oh kalau gitu kau lebih baik dari Rasulullah ya. Loh, kok bisa? Kata orang Syiahnya. Iya, karena mertuamu kau bilang baik. Tapi mertua Nabi kau bilang kafir. Ya. Dan mereka tidak mengakui Quran kita. Enggak, Quran mereka beda. Mereka namakan Quran Fatimiyah. Isinya segala macam hal yang orang Syiah sendiri, ulamanya ditanya, saya punya cuplikannya. Ditanya, Anda pernah lihat itu Quran Fatimiyah? Dia bilang belum. Kenapa? Karena di tangannya imam. Misalnya Ali. Ya. Atau nanti yang akan datang nanti. Belum ada sekarang. Jadi mereka pegang Quran kita sementara sampai Quran itu datang. Banyak sekali hal-hal yang agak unik gitu ya. Kalau sudah dikafirkan sahabat, istri Nabi dicaci maki gitu ya. Ya, dikatakan kufur dan segala macam, itu bahaya sekali. Ya. Ini pendapat ya. Kemudian juga disebutkan dari sebagian ulama Hanafiyah juga, dinukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah di jilid 2 halaman 264. Kata mereka, man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Ini kata mazhab ulama Hanafiyah. Siapa yang memungkiri imamahnya Abu Bakar, kalau Abu Bakar betul-betul pantas jadi khalifah setelah Nabi SAW. Dan semua sahabat menerima pada saat itu. Kalau orang Syiah tidak akan terima. Karena mereka tidak mau menerima riwayat kita. Kalau sahabat aja kafir, generasi sesudahnya selesai udah. Tabi'in, Imam Bukhari yang antum biasa bilang riwayat Bukhari. Enggak diterima. Itu kafir semua bagi mereka. Enggak ada. Gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan nih. Tiba-tiba oh ini Iran, ini saudara kita. Begini. Dari mana ini? Gitu. Ini harus hati-hati. Kita bukan masuk ke ranah politik ya, tapi saya melihat sudah masuk ke ranah akidahnya. Jadi perlu kami jelaskan. Dikatakan man angkara imamat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fahuwa kafir. Siapa yang memungkiri kepemimpinannya Abu Bakar maka dia kafir. Wa ala qawli ba'dihim mubtadi' wa laysa bikafir. Sebagian mereka mengatakan dia termasuk ahli bid'ah tapi tidak dikatakan kafir. Was-sahih annahu kafir. Tapi yang benar adalah dia sudah sampai pada kekufuran. Wa kadzalika man angkara khilafat Umar radhiyallahu anhu. Dan siapapun yang memungkiri khilafahnya Umar fi as-sahih aqwal, ya, begitulah pendapat yang paling kuat. Imam Malik juga ya berkata, alladhi yashtimu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahmun aw qala nasibun fil Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa saja yang berani-berani mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim tidak memiliki bagian atau tidak pantas untuk memiliki bagian dari Islam. Dari layak dan dianggap muslim. Karena mereka mengkafirkan sahabat ini enggak main-main itu. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan dari riwayat Yusuf ya, bin Yahya Al-Buwaiti. Ini dari kitab Syiar Alam Nubala karyanya Imam Zahabi rahimahullah. Semua jadi 10 halaman 31. Sa'altu Syafi'i aw usalli khalfar Rafidhi. Kata Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, saya bertanya langsung kepada Imam Syafi'i, apakah saya boleh sholat di belakangnya Rafidhi? Rafidhi ini orang Syiah. Dikatakan Rafid karena dia menolak
ya khilafahnya Abu Bakar, Umar itu maka dikatakan Rafid. Ya, ada juga yang mengatakan istilah lain dari mereka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qala la tusalli khalfar rafidi walal qadari wala murji'i. Jangan pernah kamu sholat di belakang seorang Rafidi, orang Syiah. Tidak pula di belakang seorang Qadari, orang Qadariyah. Dan tidak pula di belakang Murji'. Maka kata Yusuf bin Yahya, coba tolong sebutkan ciri-ciri mereka 3 kelompok itu supaya tidak sholat di belakangnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan, maka dia Murji'. Jadi tidak ada hubungannya antara iman dengan keyakinan dalam hati dan juga perbuatan amal. Karena kan ahli sunnah mengatakan iman itu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati dan juga aplikasi dengan anggota tubuh. Tapi kalau mengucapkan lisan saja tidak ada hubungannya sama amal-amal seseorang, maka itu dikatakan murji. Imam Syafi'i bilang jangan sholat di belakangnya. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan imam atau khalifah yang sah, maka dia Rafidi. Ya, kemudian siapa yang menjadikan keputusan hendak menciptakan perbuatan dirinya sendiri di tangannya sendiri adalah Qadari. Jadi ini tidak boleh juga sholat di belakang. Ini pendapat ulama kita. Dikatakan juga oleh Yunus bin Abu Ala, murid seniornya Imam Syafi'i, dari kitab Manaqib Syafi'i, karyanya Imam Al-Baihaqi, jilid 1 halaman 468. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajizu syahadata ahlil ahwa kulluhum illa rafidah, fa innahum yashhadu ba'dhum li ba'd. Aku membolehkan persaksian semua ahli bid'ah. Masih boleh diterima saksiannya kecuali Syiah, Rafidah. Karena mereka itu saling mendukung satu sama yang lain. Kekafiran sahabat. Bahkan kalau antum datang kepada orang-orang Syiah sekarang di Indonesia, benar gak kamu kafirin sahabat? Enggak kok, taqiyya, sembunyi. Karena asas agama mereka bohong. Ya. Kalau kita mustahil berbohong, gak mungkin. Ya. Kemudian Yunus bin Abu Ala juga berkata, masih di Manaqib Syafi'i, karya Imam Al-Baihaqi, sami'tu Syafi'i idza dzukira rafida abadahum asyaddul aib, ya. Abahum asyaddul aib. Fayaqul syarru isabah. Aku pernah mendengar Imam Syafi'i bila menyebut kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mencelah mereka dengan celaan yang paling buruk dan beliau mengatakan mereka kelompok yang paling jahat. Ya. Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Harmalah, ia berkata, saya telah mendengarkan Imam Syafi'i berkata, saya belum pernah melihat seseorang yang lebih mudah bersaksi dengan kepalsuan daripada Rafidah, dan mereka adalah orang yang paling jahat. Ini perkataan A'immah ya. Tuh bisa cek, ketik di Google perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah, Abu Hanifah, Ahmad, itu imam mazhab. Imam Ahmad mengatakan, dikatakan bahwasanya ya, Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela Abu Bakar, Siddiq dan Umar bin Khattab. Juga Aisyah binti Abi Bakar. Maka beliau berkata, ma'arahu alal Islam. Aku tidak melihat mereka itu berada di atas agama Islam. Ini pendapat-pendapat imam dan terlalu banyak tentunya berhubungan dengan masalah ini ya. Kemudian juga kita tahu teman-teman sekalian, perkataan para pendiri-pendiri atau ulama-ulama sunni di Indonesia ini ya. Contohnya misalnya ya, pendiri NU sendiri, Kiai ya, Hashim Ash'ari rahimahullah gitu ya. Beliau sendiri mengatakan itu dalam bukunya ya. Ada bukunya khusus ya. Ini Risalah fi Ta'aqqud Al-Akhdi bil Madahib Al-Imma Arba'ah ya. Beliau mengatakan begini kurang lebih ya. Terjemahannya saja langsung. Bukanlah yang disebut madhab pada masa-masa sekarang itu dengan sifat yang demikian kecuali 4 madhab. Maksudnya yang diterima sekarang hanya boleh 4 madhab. Lalu Kiai Haji Hashim Ash'ari mengatakan madhab yang 4 Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kemudian beliau mengatakan sementara madhab Syiah, Imamiyah dan Syiah Zaidiyah mereka adalah ahli bid'ah. Ini kata bisa dinukil di bukunya ya. Pandangan-pandangan mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Itu di Indonesia itu ya. Begitu juga dengan keputusan resmi Muhammadiyah. Ormas kita juga di Indonesia. Itu dikeluarkan di Jumadil Akhir 1443 Hijriah di halaman 5 ya. Itu ini dikutip dari majalah Tablik yang merupakan terbitan Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Muhammadiyah edisi 7
Strep 9, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir 1443. Kurang lebih begini, saya baca ringkasnya saja. Kepada seluruh warga kehormatan Muhammadiyah dimanapun berada dan para simpatisan Muhammadiyah, dengan ini Muhammadiyah ingin memulihkan ajaran agama Islam dan membersihkan dari faham ajaran sesat dan menyesatkan dari Syiah Rafidhah. Disebutkan itu, Syiah Rafidhahnya gitu ya. Dengan menyatakan pertama, Muhammadiyah meyakini bahwa hanya Nabi Muhammad SAW yang maksum, yang selamat. Orang Syiah mengatakan imam mereka yang 12 yang maksum, yang selamat dari kesalahan. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesucian imam-imam 12 keyakinan ajaran Syiah. Dan masih banyak butiran-butirannya. Begitu juga ada perkataan Persis, ya, ada perkataan Al-Irsyad, banyak sekali orang-orang. Dan alhamdulillah yang terakhir juga MUI mengeluarkan tentang pemahaman Syiah supaya masyarakat faham gitu ya. Supaya masyarakat faham. Tapi Ustaz, apakah kita membiarkan kezaliman terjadi? Tidak, kita bukan biarkan kezaliman. Tapi apa keuntungan antum sekarang malah menyalah-nyalahkan Saudi. Anggap Saudi itu anteknya Yahudi. Semua negara sekarang kerjasama sama Amerika sama Yahudi. Apakah kerjasama ekonomi itu menganggap berarti jadi anteknya? Kalau antek tidak akan ada Mekah dan Madinah. Ya, tidak akan ada, tidak bisa aman jemaah haji pergi dan pergi umroh dan haji. Kenapa Saudi tidak lawan Israel? Kalau Saudi mengangkat perang sekarang teman-teman sekalian, tidak akan ada lagi haji dan umroh. Minimal mungkin 10 tahun ke depan. Tapi dengan mereka kontrol emosi mereka, mereka cuma menghancurkan saja rudal-rudal yang datang. Dan uniknya rudal Iran itu 85% itu ke Teluk. Cuma sekian persen yang pergi ke Israel. Kenapa negara Teluk? Sunni semua itu. Karena mereka mau menguasai itu. Ini ekspansi, ini masalah politik teman-teman sekalian. Jadi harus hati-hati. Saya cuma mengajak jangan ikut-ikutan. Gitu kan? Jangan ikut-ikutan. Saya tutup dengan ini teman-teman sekalian. Ada satu pernyataan unik ya. Ini yang nyatakan ini seorang penulis Syiah yang ada di Irak sekarang. Orang ini bernama Abu Umar ya, Al-Fahdawi. Seorang penulis berfaham Syiah dari kelompok Ansar As-Sadar ya. Atau As-Sadar gitu ya. Dia menulis, ini tulisan dia ya. Dia mengatakan. Ya, tentu juga nanti akan ada kita bacakan seperti ringkas karena masuk waktu ya. Dia mengatakan bahwasanya siapa yang mengekspansi Islam ke negeri Syam, kemudian Persia dan Mesir, maka pastikan itu adalah Umar bin Khattab. Dan dia adalah seorang Sunni. Yang ekspansi ke Rusia, dikenal dalam bahasa Arab dengan Mawara an-Nahr, adalah Muhammad bin Qasim. Dia Sunni. Ini yang bilang orang Syiah ya. Kemudian dia katakan, yang ekspansi Islam ke Afrika Utara, masuknya ke Jazair, Maroko, Tunis, itu adalah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, seorang Sunni. Ekspansi Islam ke Spanyol dan sebagian wilayah Eropa, Tariq ibn Ziyad dan Musa ibn Nusair, Sunni. Kemudian yang ekspansi sampai melakukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga dikenal dengan Sunni yang menghadapi perang salib sampai akhirnya tidak jadi menguasai banyak wilayah Islam. Salahuddin Al-Ayyub, orang Sunni yang menghancurkan kekuatan Mongolia di perang Ainun Jalut namanya. Itu terjadi di wilayah dekat Mesir ya. Itu adalah Saifuddin Al-Quds dan juga Zahir Bebas namanya. Ini juga orang Sunni. Sehingga Mongolia tidak jadi berekspansi sampai ke wilayah Afrika Utara. Nah akhirnya kalah di perang itu, akhirnya mereka banyak yang terpukul mundur. Yang menyelamatkan wilayah Islam di Maroko pada saat terjadi serangan Spanyol, Muhammad bin Abdul Karim Al-Khattabi, Sunni. Ini yang disebut ini orang Syiah ya. Nanti kita lihat endingnya apa dia bilang. Kemudian siapa yang menghancurkan kekuatan Italia pada saat mereka mau menjajah di Libya? Itu adalah Umar Al-Mukhtar. Dia seorang Sunni yang memenangkan muslimin di Shishan, di Rusia. Pernah dengar berapa tahun lalu ada perang Shishan itu ya. Itu Khattab namanya. Itu seorang Sunni. Yang memenangkan muslimin di Afghanistan, Sunni. Yang mengeluarkan Amerika dari Irak, ya. Itu juga orang-orang Sunni. Lalu dia mengatakan begini. Namun kita Syiah, apa yang sudah kita tinggalkan sebagai sejarah buat generasi kita? Lalu dia sebutkan sendiri. Yang menggerakkan Hussein keluar ke Karbala dari kota Madinah. Lalu kemudian pada saat Husain sudah datang dan bertemu dengan pasukan ya, yang akhirnya terjadi peperangan di Karbala, itu seorang Syiah yang bernama Al-Mukhtar Al-Thaqafi. Dia orang Syiah, ini orang Syiah yang bilang, dia tinggalkan Husain. Harusnya dia pada saat Husain datang, dia tolong di Karbala. Kenapa ditinggalkan sehingga terjadi pembunuhannya? Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini Ali sebagai imam khalifah.
Kalau kita membenci Ali, mungkin wajar mereka benci kita. Kita tetap mendukung Ali. Mereka mengatakan khalifah, kita akui tentang kedudukannya, kita akui dia sebagai anak mantu Nabi, kita akui termasuk jamin masuk surga. Dan Husain juga kita katakan ahli sunnah mati syahid, yang membunuhnya zalim, kan gitu. Itu juga kita ahli sunnah. Jadi tidak ada sesuatu yang mereka harus memusuhi kita. Lalu mereka mengatakan lagi, siapa yang telah berkhianat pada khalifah ar-ridha billah, itu khalifah Abbasi, ya, adalah kelompok Buwaihi, orang-orang Syiah, yang mengatur suku Mongolia masuk dan menghancurkan Irak. Abbasiyah itu adalah Ibnu Alqamah. Ini salah satu penasehat waktu itu Abbasiyah, tapi dia orang Syiah. Dan dia Syiah. Dia membuat Mongolia datang, Genghis Khan dan Hulagu masuk sehingga terjadi pembantaian massal dan runtuhlah khilafah Abbasiyah waktu itu di tahun 656 Hijriah. Yang mendukung Hulagu, perbuatan dia dalam membantu umat Islam itu Nasruddin At-Tusi, itu seorang Syiah. Yang mendukung juga Mongolia menyerang Syam, ya, itu juga orang Syiah. Yang mendukung pasukan penjajah menghadapi muslimin, itu orang-orang Fatimiyun, orang-orang Syiah di Mesir. Yang telah berkhianat pada Sultan Saljuki, Artogol Bek, ya, itu adalah Al-Basasiri, seorang Syiah. Yang mendukung pasukan salib, ya, untuk menaklukkan dan mengambil Baitul Maqdis, itu Ahmad bin Atta, Syiah. Yang mengatur pembunuhan Salahuddin Ayyub, itu adalah Kanzud Daulah, itu juga orang Syiah. Yang menyambut Hulagu di negeri Syam, Hulagu itu tangan kanannya Genghis Khan, itu adalah Kamaruddin bin Badr At-Taflisi, itu juga Syiah. Yang mendukung Amerika masuk ke Irak juga orang-orang Syiah, dan seterusnya. Dia menyampaikan seperti itu. Dan sama kita juga lihat sejarah perjuangan kita di Indonesia. Siapa yang mendukung kemerdekaan kita? Orang-orang Sunni. Coba baca buku-buku sejarah, itu semuanya adalah orang-orang Sunni, gitu kan? Yang memerdekakan banyak wilayah-wilayah Islam itu adalah orang-orang Sunni. Jadi permasalahannya teman-teman sekalian, jangan ikut-ikutan. Ya, kalau tidak paham jangan ikut-ikutan. Akhirnya sekarang malah kembali menyalahkan Saudi, kemudian baru mendukung Iran. Kita bukan ranah kita di situ. Saran saya nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita doakan supaya Allah berikan kemenangan bagi Muslimin. Tapi kalau sudah masuk pada ranah kita akhirnya mendukung Iran yang memang mengkafirkan kita, ini bahaya sekali. Ya. Ada beberapa cuplikan-cuplikan sebenarnya tadinya saya minta tim untuk putar, tapi karena sudah masuk waktu, saya yakin mungkin sudah cukup sampai di sini saya jelaskan ini. Nanti insya Allah kalau teman-teman ada yang berminat, nanti tinggal minta dari tim, bisa kami kirimkan supaya antum bisa lebih melihat seperti apa konsep-konsep atau poin-poin yang saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian dari bahasan kita hari ini, jangan ikut-ikutan pada hal-hal yang berbau maksiat, berbau kekufuran, atau mendukung pemahaman-pemahaman yang keliru. Akhirnya kita jadi ikut-ikutan bersama mereka. Ini berbahaya sekali. Kalau mereka salah, kita pun jadi salah. Sangat nikmat dan sangat luar biasa kalau seseorang itu justru menjaga lisannya, menjaga sikapnya, gitu ya, sehingga dia tidak terjerumus pada sesuatu yang salah. Allahu a'lam. Tapi kesimpulannya teman-teman sekalian, kita sedang bukan masuk ke ranah politik. Cuma saya lihat banyak ahli sunnah yang tidak paham ini sehingga mereka hanya terbawa emosional seakan-akan Palestina dibela. Padahal sebenarnya ini dari dulu cerita-cerita begitu disampaikan. Tapi sampai sekarang Palestina tidak merdeka juga. Allahu a'lam. Semoga saja Allah SWT menyelamatkan kaum muslimin dari segala macam mara bahaya. Allah menyelamatkan juga kita secara pribadi dan keluarga kita dari segala macam pemahaman yang keliru. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana satukan kita di dunia ini, Allah satukan juga kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.